Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi di Praktikum Elektro Dasar 1. Siang ini bersama saya, salah satu asisten praktikum kalian yang bernama Rebecca Siswandinasari, Inovi 19063. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengoperasian osiloskop. Jadi tujuan dari praktikum ini supaya teman-teman dapat menggunakan alat ukur osiloskop dengan baik dan benar dan mampu untuk melakukan pengukuran frekuensi serta sampling pada suatu gelombang dengan menggunakan osiloskop. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah menggunakan multimeter, nah kali ini kita akan dituntut untuk dapat menggunakan osiloskop. Nah, langsung saja osiloskop itu apa sih? Nah, osiloskop itu sebenarnya adalah suatu alat yang dapat mengukur tegangan secara AC maupun DC. Jadi, dia sama-sama dapat mengukur tegangan dengan multimeter, tapi multimeter juga bisa mengukur arus dan resistansi. Dan keunggulan dari osiloskop ini, dia mampu menampilkan visualisasi dinamis sinyal tegangan. Jadi teman-teman dapat melihat bagaimana sih bentuk dari sinyal tegangan, sehingga teman-teman dapat mengetahui nilai puncak, nilai maksimum dari grafik tersebut. Nah, jadi teman-teman kami harapkan juga membaca dahulu pendahuluan pada modul ini, supaya ketika nantinya teman-teman akan menggunakan osiloskop secara real, teman-teman tidak kebingungan begitu ya. Nah, mungkin langsung saja ini cara penggunaan osiloskop dengan apabila kita menggunakannya secara langsung, dan sebenarnya hampir sama dengan rangkaian. Nanti kita akan menjelaskan. Nah, jadi ini kita akan rangkai. Ini sudah saya siapkan ya di sebelah karena tadi sempat waktunya kurang untuk video. Jadi FG di sini adalah function generator. Nah, ini adalah function generator. Jadi, teman-teman, kalau mau mencari function generator, itu tinggal di bagian ini, sama dengan multimeter. Jadi, di sini ada function generator. Dan begitu pula dengan osiloskop. Di sini ada osiloskop. Nah, kemudian, jadi teman-teman bingung mungkin ketika memilih function generator, misalnya, ini negatifnya ditaruh di mana gitu ya. Nah, jadi kalau ada sumbu negatif, teman-teman hubungkan saja ke ground. Dan kalau ada sumbu positif, teman-teman hubungkan ke rangkaiannya. Nah, jadi dengan osiloskop juga begitu. Setiap ada sumbu negatif, hubungkanlah dengan ground. Dan yang positifnya seperti ini sebenarnya sudah diajarkan ya di modul. Jadi teman-teman tinggal hubungkan ke rangkaian. Jadi langsung saja kita akan dituntut untuk mencari nilai VA, VAC, VB, dan VBC. Nah, jadi pertama yaitu berikan dahulu sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz dari function generator sebesar 6 VPP. Jadi, klik kanan function generatornya, terus kita atur dulu sinyal sinusoidal. Jadi, kalau untuk bentuk sinyal ini ada ini. Jadi, kalau teman-teman SMA pernah pakai pasti tahu ya. Jadi, ada bentuk persegi, ada bentuk seperti segitiga, dan bentuk yang sinus. Jadi yang bentuk sinus ini yang paling kiri. Masukkan 1000 berarti 1 kHz dan sebesar 6 VPP. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa ini 3, jadi kan kalau rumus VPP itu sama dengan 2 VP. Sehingga karena pada amplitude ini tidak ada VPP, maka kita kan menggunakan VP sehingga nilai dari VP ini setengah dari nilai VPP yang ada. Jadi 3 VP begitu. Nah, setelah itu, ukurlah nilai VA, VAC dengan coupling AC. Nah, jadi VA dan VAC ini A, kita akan gunakan channel A. Jadi, di dalam osiloskop itu ada 2 channel, A dan B. Nah, channel A ini kita gunakan untuk mengukur VA dan VAC. Dan VB kita gunakan untuk mengukur VB dan VBC dengan coupling DC. Jadi, kalau teman-teman klik kanan, double klik maksud saya, kita play dulu ya. Ini play dulu bisa sudah, play dulu. Terus, kadang soalnya nggak muncul kalau nggak di play dulu. Terus klik kanan, nah ini akan muncul hasilnya. Nah, jadi kalau kadang dia itu ketika tampil hasilnya seperti ini, itu berarti ada namanya scale, yaitu skala untuk mengkalibrasi osiloskop tersebut. Teman-teman bisa kecilkan saja. Jadi kalau saya 155 ini bentuknya lebih bagus gitu ya. Kemudian terkadang juga jalan terus nih Mbak, ini saya. Jadi teman-teman bisa mengaturnya dalam bentuk ini. Jadi teman-teman pilih di bawah level ada single. Jadi supaya posisinya tetap. Jadi teman-teman bisa mengukur tegangan minimum dan maksimumnya. Kita dapat
membuat coupling AC, yaitu tadi kan VA dan VAC di channel A, maka di channel A ini kita gunakan ini, kita pilih AC. Nah, di channel B dengan coupling DC, jadi VB dan VBC dengan coupling DC, maka kita pilih DC. Nah, setelah itu berarti ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Kita ambil di sebelah kiri, ini ada seperti segitiga kecil, ini adalah skala. Jadi kita bisa klik kanan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini kan masih di channel B ya, teman-teman bisa klik kanan, select address, terus pilih yang channel AAC. Nah, jadi ketika kita gini, terus kan kalau kita geser sendiri-sendiri, kita nggak tahu pas atau enggak, teman-teman bisa klik kanan, terus go to next YMAX, kemudian yang ini juga yang biru, klik kanan, go to next YMIN. Ini ke sana aja deh. Ya. Jadi, nah, dia udah posisi maksimum dan minimum. Nah, cara membaca hasil percobaan ini, teman-teman bisa lihat di sini ada channel A dan channel B. Nah, di channel A dan channel B ini adalah hasilnya. Nah, ini kalau agak disentuh goyang gitu ya. Jadi, kalau di channel A berarti tegangan minimumnya ada di minus 5,973 dan di maksimumnya di 5,995 volt AC. Nah, kenapa kok volt AC Mbak bacanya gitu ya? Jadi, karena tegangan kita AC, jadi nanti di tabel, teman-teman bisa nulisin hasilnya adalah 5,995 volt AC, kayak gitu. Karena arus yang kita pakai adalah AC, begitu. Nah, kemudian, yang di channel B berarti untuk minimumnya, minus 20,51 U-volt ini. Nah, ini mu volt ini adalah langsung aja volt begitu kan, tidak usah memakai volt AC karena dia dengan DC, tegangan DC. Nah, itu yang bisa didapetin dari ini, jadi cukup cari V maksimum dan V minimumnya. Selanjutnya adalah ulangi langkah B sampai dengan D dengan R1 470 ohm, R2 1 kilo ohm dan R3 1,2 kilo ohm. Jadi ini karena saya tadi langsung aja ya, langsung backend, jadi belum saya sesuaikan. Jadi teman-teman kalau bisa disesuaikan aja L1 di sini. Nanti jadi berarti di sini tinggal teman-teman ganti nilai R1-nya jadi 470 ohm begitu ya. Berarti ini jadi 470 ohm. Dan oh ya, jangan lupa dulu di stop ya. Jadi kalau kalian gak bisa ngedit itu berarti belum di stop ininya, play buttonnya. Jadi ini dan seterusnya. Jadi dengan cara yang sama teman-teman mencari ini. Jadi nanti akan ada hasil dari seperti yang tadi untuk nilai R1 470, R2 1 kilo ohm dan R3 1,2 kilo ohm. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini juga teman-teman bisa lihat sendiri yang jadi bahan analisis, bagaimana sih berarti cara dari memasang osiloskop ini. Dari teman-teman yang lihat saya tutorialkan ini, coba teman-teman pahami, oh ternyata cara memakainya dengan di seri atau di paralel. Nah, itu bisa menjadi bahan analisis teman-teman juga. Kemudian data yang didapatkan adalah yang sudah saya terangkan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan.